Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua diberikan hidayahnya, kemudahan dalam mencari ilmu. Kita sekarang mengkaji bersama tentang Khitoh Perjuangan Muhammadiyah. Apa itu Khitoh Muhammadiyah? Tentunya ada yang tidak asing dari kata-kata Khitoh Muhammadiyah, tapi juga mungkin baru saja tahu dari pembelajaran ini apa itu Khitoh Muhammadiyah. Sehingga mari kita cermati dengan baik agar tidak gagal fokus. Sebelum masuk kepada materi, kita akan memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari tentang Khitoh Muhammadiyah, diharapkan mampu menjelaskan pengertian Khitoh Muhammadiyah. Yang kedua, mampu menjelaskan macam-macam Khitoh Muhammadiyah. Yang ketiga, menganalisis perilaku sesuai dengan Khitoh Muhammadiyah. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Semoga tidak ada hambatan. Mari kita lanjutkan. Pengertian Khitoh Muhammadiyah adalah salah satu dokumen ideologi Muhammadiyah. Cara bahasa, Khitoh berasal dengan bahasa Arab, dari bahasa Arab, yaitu khitotun, yang berarti langkah atau garis, sehingga dapat diartikan secara bahasa berarti garis-garis besar atau langkah-langkah persyarikatan Muhammadiyah. Itulah pengertian secara bahasa. Kemudian kita bahas pengertian secara istilah. Khitoh Muhammadiyah secara istilah berarti pedoman, arahan, kebijaksanaan, atau langkah-langkah persyaratan untuk mewujudkan keyakinan dan cita-cita hidup serta perjuangannya. Sedangkan fungsi dari Khitoh Muhammadiyah adalah 1. Sebagai landasan berpikir bagi semua pimpinan dan anggota, juga menjadi landasan setiap amal usaha Muhammadiyah. Yang kedua, sebagai landasan operasional dari dokumen-dokumen ideologis lainnya dari Muhammadiyah. Kita masuk bab kepada macam-macam Khitoh perjuangan dari periode ke periode, yaitu pertama, langkah Muhammadiyah tahun 1938 sampai 1940 yang dikenal dengan 12 langkah Muhammadiyah dirumuskan oleh Kiai Haji Mas Mansur. Yang kedua, Khitoh Palembang tahun 1956 sampai 1959 dirumuskan pada Muktamar Muhammadiyah ke-33 tahun 1956 di Palembang, periode kepemimpinan Buya AR Sultan Ahmad Rosyid atau Sultan Mansur. Buya AR Sultan Mansur. Yang ketiga, Khitoh Perjuangan Muhammadiyah tahun 1969 dirumuskan pada sidang Tanwir Muhammadiyah di Ponorogo, Jawa Timur pada periode kepemimpinan Kiai Haji AR Fahrudin atau Abdul Razak. Yang keempat, Khitoh Perjuangan Muhammadiyah tahun 1971 dirumuskan pada Muktamar Muhammadiyah ke-38
tahun 1971 di Ujung Pandang pada periode kepemimpinan Kiai Haji A.R. Wahyudin. Yang kelima, Hitoh Perjuangan Muhammadiyah tahun 1978 dirumuskan pada Muktamar Muhammadiyah di Surabaya pada periode kepemimpinan Kiai Haji A.R. Wahyudin. Yang ketujuh, Hitoh Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dirumuskan dalam ketetapan Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 2002 Denpasar, Bali, atau disebut Hitoh Denpasar atau Hitoh Bali pada era kepemimpinan Profesor Dr. Hadir Ahmad Syafi'i Ma'arif, MA. Kemudian kita bahas satu persatu dari Hitoh Perjuangan Muhammadiyah. Yang pertama, 12 langkah Muhammadiyah. Apa saja dari 12 langkah Muhammadiyah itu? Yang pertama, memperdalam masuknya iman. Yang A, dalam memperdalam masuknya Islam, kita harus mampu menambah kualitas iman. Dengan cara apa? Mengambil nasihat dengan mendatangkan ayat-ayat dan hadis tentang keimanan. Dan juga bisa mengambil riwayat kisah Nabi dan Rasul serta umat-umat terdahulu dalam mempertahankan keimanan. Yang kedua, dalam memperdalam masuknya Islam, maksudnya masuknya iman dengan menjaga cahaya iman tetap cemerlang. Kemudian, dari 12 langkah Muhammadiyah, yang kedua, memperluas paham agama. Ajaran agama Islam dibagi menjadi dua pokok bagian, yaitu ajaran yang berhubungan dengan kepercayaan atau i'tiqad. Kemudian, yang kedua, furu' atau bagian yang berhubungan dengan ibadah, muamalah, hudud atau hukuman, pidana, dan lain-lain. 12 langkah Muhammadiyah yang ketiga, memperbuah budi pekerti. Ada beberapa ayat dan hadis yang dijadikan dasar dalam penyusunan langkah ketiga, yaitu surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti agung. Kemudian akhlak mahmudah atau akhlak terpuji merupakan cerminan keimanan. Akhlak dijadikan sebagai tolak ukur kepribadian seorang dalam beragama. Semakin baik akhlak seorang, maka semakin tinggi derajat dan keutamaannya. Kemudian langkah Muhammadiyah yang keempat, menuntun amalan intiqad. Apa itu amal intiqad? Mengoreksi kesalahan diri sendiri, kemudian melakukan perbaikan. Sasaran intiqad ada 3, yaitu yang pertama, pada diri sendiri. Yang kedua, pada orang lain dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, pada organisasi yang diikutinya dengan selalu melakukan evaluasi sesuai aturan organisasi secara teratur. 12 langkah Muhammadiyah yang kelima, menguatkan persatuan. Kemudian yang keenam, menegakkan keadilan. Dalam menegakkan keadilan harus memperhatikan prinsip-prinsip umat Islam, antara lain
atau prinsip-prinsip umat Islam dalam menegakkan keadilan, yaitu harus selalu bersandar kepada hukum Allah dan bersaksi hanya karenanya. Kemudian tidak boleh berat sebelah, semuanya harus diperlakukan secara sama. Langkah yang ketujuh, melakukan kebijaksanaan. Orang yang melakukan hikmah disebut hakim, orang yang bijaksana, sedangkan Allah adalah maha bijaksana. Muhammadiyah berpendapat bahwa hikmah dari Allah itu mengadakan sesuatu dengan sempurna. Hikmah dari manusia itu adalah mengetahui sesuatu yang berwujud dan melakukan kebijaksanaan. Sesuai dengan perintah Allah, surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan serulah kepada mereka dengan cara yang baik. Langkah 12 yang ke-8 itu menguatkan majelis tanwir. Majelis merupakan unsur pembantu pimpinan yang melaksanakan sebagian tugas pokok persyarikatan, sedangkan tanwir diartikan sebagai pencerahan. Dalam sistem permusyawaratan Muhammadiyah, tanwir merupakan musyawarah tertinggi setelah muktamar. Karena itu, majelis tanwir perlu diperteguh dan diatur sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan pengaruh nyata baik bagi kalangan internal maupun eksternal Muhammadiyah. Kemudian yang ke-9 yaitu mengadakan konferensi bagian. Dalam perkembangannya, unsur pembantu pimpinan atau UPP Muhammadiyah terbagi menjadi dua, yaitu majelis dan lembaga yang memiliki fungsi yang berbeda. Majelis berfungsi sebagai UPP yang melaksanakan tugas pokok persyarikatan, sedangkan lembaga berfungsi sebagai UPP yang melaksanakan sebagai tugas pendukung persyarikatan. Dengan tugas dan fungsi yang berbeda, maka keduanya perlu melakukan pertemuan khusus dan diselenggarakan secara berkelanjutan untuk merumuskan dan menetapkan garis kebijakan langkah-langkah strategis. Langkah Muhammadiyah langkah 12 Muhammadiyah yang selanjutnya adalah memusyawarahkan putusan. Dalam lingkungan Muhammadiyah, pemusyawarahan dibagi menjadi dua, yaitu legislatif dan teknis. Permusyawaratan legislatif yaitu forum yang menetapkan kebijaksanaan umum persyarikatan serta susunan dan personil pimpinan. Susunan dan personalia pimpinan. Sedangkan permusyawaratan teknis merupakan forum yang membahas kebijaksanaan dan pelaksanaan keputusan-keputusan permusyawaratan legislatif. Dengan demikian, serta keputusan kebijaksanaan yang diambil Muhammadiyah harus dilakukan melalui jalur musyawarah. Yang ke-11, mengawaskan gerakan jalan. Apa itu mengawaskan gerakan jalan? Selalu melakukan evaluasi terhadap program kerja, amal usaha, dan kegiatan persyarikatan. Evaluasi tersebut perlu dipertimbangkan aspek gerakan Muhammadiyah masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Dengan jalan seperti itu, maka gerakan Muhammadiyah akan dapat terus berjalan sesuai rel yang telah ditetapkan. Langkah Muhammadiyah yang terakhir, yang ke-12, mempersambungkan gerakan jalan. Apa maksudnya? Upaya memperluas gerakan persyarikatan dengan menjalin kerjasama dan membuka jaringan kerjasama tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dan garis-garis kebijakan organisasi. Karena itu, Muhammadiyah perlu selalu menjalin kerjasama, silaturahmi, tolong-menolong, dan segala hal kebaikan, terutama dengan organisasi Islam yang lain. Khitoh Palembang.
tahun 1956 sampai 1959. Dirumuskan pada Muktamar Muhammadiyah ke-33 di Palembang. Periode kepemimpinan pada saat itu hanya 3 tahun. Isi atau matan Hitoh Palembang memuat hal-hal sebagai berikut: menjiwai pribadi anggota dengan ilmu, ibadah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Maksudnya, ulangi, menjiwai pribadi anggota dengan iman, bukan ilmu ya, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Yang B, melakukan uswatun hasanah. Yang C, mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi. Yang D, memperbanyak dan mempertinggi mutu amal. Yang E, mempertinggi mutu anggota dan membentuk kader. F, mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang G, menuntun penghidupan anggota. Yang ketiga, Hitoh Perjuangan Muhammadiyah tahun 1969 dirumuskan pada sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo, Jawa Timur. Periode Kiai Haji A.R. Fahrudin. Memutuskan atau memberikan langkah-langkah bagi berikut. Yang A, pola dasar perjuangan. Dan program dasar perjuangan. Jadi, Hitoh Ponorogo ini adalah penegasan peran Muhammadiyah dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan melalui jalur politik. Matan atau isi Hitoh Ponorogo dibagi menjadi 2 bagian, yaitu jadi program dasar dan program perjuangan. Program dasar perjuangan antara lain: 1. Muhammadiyah berjuang untuk mencapai atau mewujudkan suatu cita-cita dan keyakinan hidup yang bersumber pada ajaran Islam. 2. Dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya. 3. Dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar seperti yang dimaksud harus dilakukan melalui 2 saluran bidang secara simultan. A, yaitu A, saluran politik kenegaraan dan saluran masyarakat. Pola dasar perjuangan yang keempat, untuk melakukan perjuangan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar seperti yang dimaksud di atas, dibuat alatnya masing-masing berupa organisasi. Yang kelima, Muhammadiyah sebagai organisasi memilih dan menempatkan diri sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dalam bidang masyarakat. Yang keenam, Muhammadiyah harus menyadari bahwa partai tersebut adalah merupakan objek dan wajib membinanya. Ketujuh, antara Muhammadiyah dan partai tidak ada hubungan organisatoris, tapi tak mempunyai hubungan ideologis. 8. Masing-masing berdiri dan berjalan sendiri-sendiri menurut caranya sendiri-sendiri, tetapi dengan saling mengerti dan menuju tujuan yang satu. 9. Pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya perangkapan jabatan, terutama jabatan pimpinan antara keduanya demi tertibnya pembagian pekerjaan. Sedangkan program dasar perjuangan, yaitu dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya,
Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis dan konsepsional, secara operasional, dan secara konkret real bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam negara Republik Indonesia yang berpancasila dan Undang-Undang 45 menjadi masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, bahagia, material dan spiritual yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 4. Khitoh Perjuangan Muhammadiyah tahun 1971. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Ujung Pandang pada periode Haji Air Fakhrudin. Pada Muktamar ke-38 tahun 1971, Muhammadiyah membuat keputusan tentang pernyataan hubungan persyarikatan dengan partai-partai dan organisasi-organisasi lain. Pernyataan tersebut dituangkan dalam Khitoh Muhammadiyah tahun 1971 atau dikenal dengan Khitoh Ujung Pandang. Khitoh Ujung Pandang inilah yang paling banyak dirujuk dan menjadi pedoman dalam menentukan langkah persyarikatan dalam menentukan sikap terhadap partai politik dan organisasi lainnya. Yang kelima, Khitoh Perjuangan Muhammadiyah tahun 1978 dirumuskan pada Muktamar Muhammadiyah tahun 1978 di Surabaya pada periode Haji Air Fakhrudin. Memuat antara satu, hakikat Muhammadiyah. Perkembangan masyarakat Indonesia baik yang disebabkan oleh daya dinamik dari dalam ataupun karena persentuhan dengan kebudayaan dari luar telah menyebabkan perubahan tertentu. Perubahan ini menyangkut seluruh bagian kehidupan masyarakat, di antaranya sosial, ekonomi, politik, budaya, yang menyangkut perubahan struktur dan perubahan pada sikap serta tingkah laku dalam hubungan antar manusia. Dalam melaksanakan usahanya, Muhammadiyah berada di atas prinsip gerakannya seperti yang dimaksud dalam Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM), senantiasa menjadi landasan gerakan Muhammadiyah juga bagi gerakan dan amal usaha dan hubungan dengan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan serta bekerjasama dengan golongan Islam yang lain. Yang B, Muhammadiyah dan masyarakat. Sesuai dengan Khitoh Muhammadiyah sebagai persyarikatan memilih dan menempatkan diri sebagai gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar dalam masyarakat dengan maksud terutama ialah membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera sesuai dengan dakwah jamaah. Yang C, Muhammadiyah dan partai politik. Dalam bidang politik, Muhammadiyah berusaha sesuai dengan khitohnya, yaitu dengan amar ma'ruf nahi munkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya. Dalam hubungan ini, Muktamar yang ke-38 menegaskan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu partai atau organisasi apapun. 2. Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki dan memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam Muhammadiyah. Yang D, Muhammadiyah dan Ukhuwah Islamiyah. Sesuai dengan kepribadiannya, Muhammadiyah akan bekerja sama
dengan golongan Islam manapun jika dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya dalam melakukan kerjasama tersebut. Muhammadiyah tidak bermaksud menggabungkan dan mensubordinasikan organisasi atau institusi lainnya. Yang E, dasar-dasar program Muhammadiyah dijabarkan dan dilaksanakan oleh segenap warga Muhammadiyah, antara lain memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai perserikatan yang menghimpun sebagai anggota masyarakat, terdiri dari muslimin dan muslimat yang beriman teguh, taat beribadah, akhlakul karimah, dan menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengertian dan kematangan anggota Muhammadiyah tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kepekaan sosialnya terhadap persoalan-persoalan dan kesulitan masyarakat. Ketiga, menempatkan perserikatan Muhammadiyah sebagai pusat gerakan untuk melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar ke segala penjuru lapisan masyarakat serta di segala bidang kehidupan dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Hitoh Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dirumuskan dan ditetapkan pada Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 2002 Denpasar, Bali. Berikut matan atau isi Hitoh Denpasar, Bali tahun 2002. A. Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan bernegara merupakan ajaran Islam, urusan keduniawian yang harus dibingkai nilai-nilai agama dan moral yang utama. B. Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha membangun kehidupan baik melalui perjuangan politik atau bukan merupakan wahana mutlak diperlukan di mana nilai-nilai ilahiyah melandasi dan tumbuh subur bersama dengan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan untuk mewujudkan batatun taibatun warabun wafur. C. Muhammadiyah memilih perjuangan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. D. Muhammadiyah mendorong perjuangan politik praktis untuk dijalankan oleh partai politik dan lembaga formal kenegaraan menuju sistem politik demokratis dan berkeadaban sesuai cita-cita luhur bangsa dan negara. E. Muhammadiyah senantiasa memainkan peran politiknya sebagai wujud amar ma'ruf nahi munkar dengan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan cita-cita luhur bangsa. Yang F. Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan politik dan organisasi apapun. Yang G. Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada anggotanya dalam menggunakan hak pilih dalam politik. H. Muhammadiyah meminta kepada anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab, akhlak mulia, keteladanan, dan perdamaian. Yang E. Muhammadiyah senantiasa bekerjasama dengan pihak atau golongan manapun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhkan kemudaratan, dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah lebih baik, maju, demokratis, dan berkeadaban. Perilaku Islami sesuai dengan Hitoh Perjuangan Muhammadiyah. Yang A. Akhlak bagi muslim atau muslimah menurut 12 langkah Muhammadiyah, yaitu takut hanya kepada Allah. Yang kedua, menepati janji. Yang ketiga,
berkata benar, dan saling menyayangi. 4. Saling mengingatkan. 5. Tidak alergi mendengar kritik. 6. Menjaga silaturahmi. 7. Menegakkan keadilan. Dan 8. Menaati hasil keputusan musyawarah. Perilaku yang B yaitu pribadi muslimah menurut Khitoh Palembang, yaitu 1. Kuat akidahnya, tertib ibadahnya. 2. Mampu menjadi uswatun hasanah atau teladan. Yang ketiga, tertib berorganisasi. 4. Menjalin silaturahmi. Yang C, perilaku islami, berperilaku politik menurut Khitoh tahun 1969, 1971, juga Khitoh Perjuangan Muhammadiyah tahun 1978, dan Khitoh Berbangsa dan Bernegara 2002, yang isinya 1. Bersikap netral, tidak berafiliasi pada partai politik dan menjaga jarak dengan semua partai. 2. Berjuang untuk kemaslahatan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. 3. Amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pemerintah secara konstruktif dan positif. 4. Melakukan perubahan pada bidang ekonomi, sosial, budaya, juga hukum. 5. Pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. 6. Menggunakan hak pilih dengan penuh tanggung jawab. 7. Mengedepankan rasa amanah, akhlak mulia, teladan yang baik, dan cinta perdamaian. Itulah perilaku islami sesuai Khitoh Perjuangan Muhammadiyah. Thank you. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan tambah wawasan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.